Kepada zaman abad Agustinus, teori teokrasi negara mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari gereja dan merupakan alat gereja untuk membasmi musuh. Kedua, Joy Salisbury, ia menyatakan bahwa negara seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja, tetapi juga harus jamin keselamatan. Panduan terbentuk negara tidaklah semata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan. Teori zaman Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno pada abad 5 sebelum Masehi pertama-tama mulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum ditandai dengan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Menurut Sutomo, banyak faktor pendapat antara lain keadaan geografis, kesadaran bangsa Yunani kuno sebagai kesatuan. Teori zaman Yunani kuno. Pada umumnya, teori kenegaraan pada zaman Romawi tidak menunjukkan buah pikir yang asli. Bahkan dapat dikatakan bahwa Romawi hanya mencetuskan saja ajaran-ajaran yang pemikiran kisah dari Yunani penyebab. Bangsa Romawi lebih menitik beratkan soal praktis kepada teori, sedangkan bangsa Yunani adalah bangsa yang suka berpikir mengenai negara dan hukum. Baik, saya akan melanjutkan materi-materi dari teman-teman saya tentang zaman berkembangnya hukum alam ke-7. Oke, aliran hukum alam ini berpendapat hukum berlaku secara umum. Menurut Friedman, aliran itu timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan absolut. Jadi, hukum alam dipandang abadi secara universal. Adapun tokoh-tokohnya ada Grotius, Thomas Hobbes, Benedictus de Spinoza, dan juga ada John Locke. Tapi saya akan membawakan hanya dua saja, John Locke dan Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berangkat dari pemikiran sebelum adanya negara di mana manusia hidup bebas tanpa aturan dan saling bermusuhan. Maka untuk mengakhirinya diperlukan suatu perdamaian, dan untuk menyelenggarakan perdamaian itu manusia mengadakan perjanjian yang disebut perjanjian masyarakat. Dan John Locke ajarannya berupa pembatasan negara demi perlindungan kepentingan individu. Menurutnya kekuasaan penguasa itu bukan lagi diturunkan dari Tuhan, tetapi dari alam kodrat dan berdasarkan pada rasio pemikiran hukum alam, sehingga sifatnya tidak mungkin mutlak. Oke. Yang kedua, materi saya zaman berkembangnya hukum alam ke-8. Perubahan fungsi hukum alam dari menerangkan menjadi menilai. Maka akal pemikiran itu atau rasio itu mempunyai peranan yang lebih penting, dan pemikiran tentang negara dan hukum semakin berkembang. Akal pikiran rasio dipindahkan dari hal-hal abstrak kepada hal-hal yang konkret. Teori hukum alam ini menguji segala sesuatu pada keadaan yang ada, terutama keadaan yang ditimbulkan oleh sejarah. Adapun tokoh-tokohnya Frederick yang Agung, Nicolas Machiavelli, Montesquieu, J.J. Rousseau, Immanuel Kant. Tapi saya akan menjabarkan sedikit saja. Frederick yang Agung itu menentang Nicolas Machiavelli yang bukunya ada berjudul Anti Machiavelli. Dan materi Machiavelli itu berpokok pada pemikiran bahwa semua orang itu jahat, dan di lingkungan yang jahat orang baik pasti binasa. Itu begitu. Dan J.J. Rousseau menurut terjadinya negara karena perjanjian masyarakat. Dengan diselenggarakannya perjanjian masyarakat itu berarti tiap-tiap orang melepaskan dan menyerahkan semua haknya kepada negara atau masyarakat. Montesquieu yang paling saya salut, dia mengatakan pembagi kekuasaan itu ada menjadi 3. Masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh badan yang berdiri sendiri, seperti badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu badan yang ada 3 di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.